Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid kembali menggelar sesi latihan hari ini setelah jeda internasional, dan ada banyak perkembangan menarik terkait kondisi para pemain. Seluruh pemain sudah kembali ke Valdebebas usai memperkuat tim nasional masing-masing. Namun, kebugaran mereka masih bervariasi. Federico Valverde bersama Aurelien Tchouaméni tidak turun langsung ke lapangan, melainkan menjalani latihan di gym untuk menjaga kondisi fisik. Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga sudah mulai kembali berlatih dengan skuad utama, meski hanya mengikuti sebagian sesi. Ini pertanda positif, meskipun keduanya masih harus dipantau secara bertahap sebelum benar-benar fit 100%. Sementara itu, Ferland Mendy dan wonderkid Brasil, Endrick, berlatih secara terpisah dengan program individu. Keduanya masih dalam proses pemulihan dan peningkatan kondisi, sehingga belum bisa bergabung penuh dengan rekan-rekan lain. Kabar baiknya, mayoritas skuad sudah siap tempur jelang laga berat melawan Real Sociedad akhir pekan ini. Kini, manajer Xabi Alonso tinggal menilai siapa yang benar-benar bugar untuk diturunkan sejak menit awal. Situasi ini sekali lagi menunjukkan bahwa setelah jeda internasional, manajemen rotasi pemain menjadi kunci. Alonso harus berhati-hati dalam memilih starting 11 agar Real Madrid tetap kompetitif menghadapi jadwal padat yang menanti. Pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, memberi pujian besar pada bek muda Real Madrid, Dean Huijsen, sekaligus membuka peluang terbentuknya duet masa depan dengan bek Barcelona, Pau Cubarsí. Dalam wawancara dengan El Arguero, de la Fuente menyebut Huijsen punya ketenangan, kematangan, serta kontrol bola yang mengingatkannya pada era emas Spanyol ketika Ramos dan Pique jadi tembok pertahanan. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan keduanya menjadi pasangan jangka panjang di jantung lini belakang La Roja. Sejauh ini, Huijsen memang lebih sering dipercaya sejak debutnya, bahkan kerap dipilih lebih dulu ketimbang Cubarsí. Usai kemenangan 6-0 atas Turki, sang pelatih menjelaskan, Dean punya kontrol, visi, dan rasa tanggung jawab besar. Dia mampu menghadapi situasi apapun dengan tenang. Huijsen banyak dipasangkan dengan Robin Lenormand, tetapi de la Fuente menegaskan Cubarsí tetap masuk rencana. Menurutnya, pengalaman di level tertinggi bersama Barcelona membuat Cubarsí punya modal penting untuk bersaing. Keduanya masih sangat muda, Huijsen baru 20 tahun, sementara Cubarsí 18. Namun potensi besar yang mereka miliki bisa menjadi pondasi Spanyol di masa depan. Jika benar terrealisasi, duet Real Madrid-Barcelona ini bisa jadi penerus Ramos dan Pique dalam menjaga kejayaan La Roja. Real Madrid kembali ke lapangan dengan jadwal gila setelah jeda internasional. Tim asuhan Xabi Alonso kini memimpin klasemen La Liga bersama Athletic Club, tapi tantangan berat sudah menanti. Los Blancos akan memulai maraton ini dengan laga tandang ke markas Real Sociedad. Hanya 3 hari kemudian, Liga Champions langsung bergulir dengan lawan berat, Olympique Marseille di Santiago Bernabeu. Belum sempat bernafas, Espanyol sudah menunggu pada 20 September, disusul laga tandang tengah pekan ke markas Levante. Dan puncaknya, duel panas derby Madrid di Estadio Metropolitano melawan Atletico, ujian sesungguhnya untuk mental dan konsistensi mereka. Seakan belum cukup, perjalanan jauh ke Kazakhstan menanti untuk matchday kedua Liga Champions. Madrid harus terbang 12 jam ke Almaty menghadapi tim tuan rumah di Central Stadium yang penuh tekanan. Rangkaian padat ini baru akan berakhir pada 4 Oktober saat Villarreal datang ke Bernabeu. Setelah itu, barulah jeda internasional kedua hadir memberi sedikit waktu istirahat. 7 laga dalam 21 hari La Liga, Liga Champions, hingga derby Madrid. Ini benar-benar periode ujian super ketat yang bisa menentukan arah musim Los Blancos sejak dini. Pakar transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Paris Saint-Germain sempat serius memasukkan nama Rodrigo ke dalam radar mereka pada bursa transfer musim panas lalu. Minat itu muncul karena PSG menyiapkan rencana darurat apabila Bradley Barcola hengkang, setelah sang winger muda terus dipantau oleh Liverpool sebagai opsi cadangan Alexander Isak. Namun karena transfer Barcola urung terjadi, ketertarikan PSG kepada Rodrigo pun tidak berkembang menjadi tawaran resmi. Meski demikian, spekulasi tentang masa depan Rodrigo sempat menguat, apalagi setelah Real Madrid resmi mendatangkan Kylian Mbappe.
Sejumlah media bahkan menyebutkan bahwa pintu keluar Santiago Bernabéu bisa terbuka untuk penyerang 24 tahun itu. Namun kenyataannya, Rodrigo sejak awal menegaskan bahwa dirinya tidak berniat meninggalkan ibu kota Spanyol. Menurut laporan, sebuah pertemuan penting digelar antara Rodrigo, perwakilannya, dan hierarki klub. Dalam diskusi tersebut, masa depannya dijelaskan dengan tegas. Madrid tetap menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Sang pemain pun menyampaikan komitmen untuk bertahan, bekerja keras, dan membuktikan nilainya di bawah pelatih baru, Xabi Alonso. Dengan sikap itu, rumor transfer pun mereda. Alih-alih tersingkir, Rodrigo justru bertekad mengincar posisi di skuad utama. Ia tetap dianggap bagian penting dari proyek jangka panjang Los Blancos, mendampingi bintang-bintang lain seperti Vinicius Junior dan Mbappe. Kini, fokus Rodrigo hanyalah memberi kontribusi besar di musim baru, baik di La Liga maupun Liga Champions. Tekadnya untuk bertahan menunjukkan bahwa meski sempat dilirik PSG, hatinya tetap berlabuh di Real Madrid. Kylian Mbappe baru saja memberikan salah satu wawancara paling jujurnya bersama L'Equipe. Bintang Real Madrid itu berbicara tentang tekanan dunia sepak bola, konflik hukum dengan PSG, hingga bagaimana ia menjaga keseimbangan hidupnya. Mbappe menegaskan bahwa gairah bermainlah yang membuatnya tetap bertahan, meski ia mengaku dunia sepak bola punya sisi gelap. Ia berkata, "Kalau saya tidak punya gairah ini, sepak bola pasti sudah lama membuat saya jijik." Soal PSG, kisahnya masih belum tuntas. Mbappe menuntut ganti rugi 55 juta euro atas gaji dan bonus yang belum dibayar, sementara PSG justru menggugat balik 98 juta euro. Ia menegaskan, semakin besar uang dan status, semakin besar pula masalah yang datang. Meski begitu, ia tetap mencoba memandang hidup secara positif. Menurutnya, sepak bola hanya bagian dari hidup, bukan segalanya. Ia sadar kritik dan tekanan tidak akan pernah berhenti, tapi passion membuatnya terus maju. Kini, dengan status sebagai top skor kedua sepanjang masa Prancis dan pemain kunci Real Madrid, Mbappe menunjukkan bahwa di balik gemerlap lapangan hijau, ada perjuangan mental yang besar, dan hanya semangat bermain yang bisa membuatnya bertahan. Real Madrid, raja Eropa dengan 15 trofi Liga Champions, kini justru dipandang sebagai orang luar dalam prediksi musim 2025-26. Menurut analisis Opta, peluang Los Blancos mengangkat trofi ke-16 hanya 5,8%, lebih rendah dari Barcelona, Arsenal, bahkan Liverpool. Musim lalu memang jadi mimpi buruk. Madrid tersingkir di perempat final dengan kekalahan telak dari Arsenal, lalu kehilangan La Liga dan Copa del Rey yang jatuh ke tangan Barcelona. Dampaknya, era Carlo Ancelotti pun berakhir, dan Xabi Alonso datang membawa harapan baru di Bernabéu. Namun transisi inilah yang membuat prediksi Opta meragukan mereka. Model memperkirakan Madrid hanya punya 46,7% peluang mencapai perempat final, dan 24,9% untuk semifinal. Bandingkan dengan Liverpool yang jadi favorit utama dengan 20,4% peluang juara, Arsenal 16%, PSG 12,1%, lalu City dan Barcelona yang sama-sama 8,4%. Situasi makin berat karena undian menempatkan Madrid di grup sulit bersama Liverpool, Manchester City, dan Juventus. Tantangan besar untuk skuad Alonso yang berisi pemain muda seperti Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ditambah rekrutan anyar musim panas. Meski begitu, banyak yang percaya Madrid selalu punya DNA Liga Champions. Berkali-kali mereka membalikan prediksi dan membuktikan diri di panggung Eropa. Pertanyaannya, akankah Alonso sanggup menulis kisah kejutan lain, atau justru Real Madrid benar-benar jadi underdog musim ini? Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!